sudah lakukan, kami ekspos sehingga nanti dalam pelaksanaan UAT-nya itu bisa berjalan dengan baik. Pak Didik dan teman-teman juga sudah memahami apa yang kami sampaikan. Jadi poinnya itu adalah apakah memang penjelasan kami itu memang sudah sesuai dengan aplikasi yang sudah dikembangkan, berfungsi atau tidaknya, dapat diterima atau tidaknya. Izin saya share ininya ya Pak Didik ya. Saya share. Jadi untuk yang dokumen Pak Didik dan teman-teman literasi, bahwa memang untuk dokumen user acceptance testing ini atau UAT ini itu adalah dokumen yang memang tujuannya memastikan bahwa aplikasi ini telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna akhir, sesuai dengan user requirement yang dikirimkan oleh Pak Didik. Jadi memang poin utamanya atau poin besarnya pada ruang lingkup UAT aplikasi Budi tahun 2026 itu sebenarnya adalah beberapa modul-modul yang terakhir, sebenarnya modul data statistik, modul data analitik, perekaman majalah rilis, komentar, dan survei pengguna. Nah, ini juga terkait dengan user experience-nya yang sudah kami coba rubah-rubah juga. Kalau misalnya yang depan-depan ini registrasi, dashboard dan sebagainya, memang itu bukan menjadi bagian pengembangan di tahun 2026, tetapi karena ada beberapa perubahan pengembangan tampilan UI UX, maka kami juga coba masukkan ke dalam fungsi UAT. Sehingga di dalam dokumen UAT ini itu terlihat capturean dari awal sampai ke nanti di halaman admin itu seperti apa. Izin Pak Didik dan kawan-kawan bahwa nantinya di dalam formulir pelaksanaan UAT ini nanti mungkin disampaikan penguji satu siapa, misalnya Pak Didik Batubara, nomor telepon berapa, penguji duanya siapa, penguji tiganya siapa gitu ya. Lalu tanggal pelaksanaan hari ini mungkin ya 17 Juni, jamnya dari jam 10 sampai dengan selesai misalnya ya. Keterangannya apa nanti, apakah sudah cukup baik dan memang sesuai dengan ekspektasi gitu ya, sesuai dengan user requirement yang diberikan dan sebagainya lah user keterangannya. Lalu statusnya pending atau selesai. Kalau misalnya sudah dirasa memang sudah sesuai, itu dianggap selesai para penguji 1, penguji 2 dan penguji 3. Adapun dokumen-dokumen UAT ini memang kami sudah buat udah buat capture-annya. Jadi deskripsi tesnya itu misalnya tampilan halaman home-nya, ketika kita klik home gitu, apakah muncul atau tidak yang diharapkan misalnya. Kalau misalnya sudah, tinggal bisa dibuat icon checklist seperti ini, atau checklist saja pada checklist seperti ini ya, bottom checkbox-nya ini di checklist saja. Kalau misalnya sudah, kalau misalnya dirasa di dalam menu ini atau tampilan gambar ini pas kita klik baca selengkapnya atau detailnya, ternyata gambarnya tidak sesuai yang diharapkan nih, tidak muncul seperti ini, data-datanya tidak ada gitu, maka klik aja belum lalu bikin keterangan data tidak muncul atau tidak sesuai, sehingga itu menjadi bahasan kami atau nanti kami akan laksanakan tindak lanjut terkait perbaikan-perbaikan. Jadi ini data-data yang sudah kami buat, ini sudah sesuai dengan pengembangannya sampai ke halaman 80-an ini. Jadi misalnya terkait dengan menampilkan halaman pengumuman, sampai akhirnya terakhir ke dashboard-dashboard yang memang dibuat di data yang sudah kami buat. Ada data analitik sampai ke export Excel-nya bagaimana. Tampilan yang diharapkan adalah ini, misalnya ya, data-data lengkap, apakah sudah sesuai atau belum, menampilkan halaman buku katalog dan sebagainya. Nah, ini data-data ini nanti ini secara umum. Jadi kalau misalnya kita bicara UAT yang lebih benar-benar teknis, itu memang sampai ke CRUD-nya, create, read, update, delete-nya. Nah, itu create, read, update, delete, fungsi-fungsinya itu bisa langsung dicoba sendiri oleh Pak Didik dan kawan-kawan. Misalnya kita tambah katalog buku produksi, tampilan yang diharapkan ini
Nah, di sini kan ada banyak sekali fungsi-fungsi create, read, update, delete itu ya, menambahkan, membaca, mengedit, lalu menghapus. Nah, itu pasti sudah ada di sini. Kalau kami tampilkan semua fungsi itu di sini, ini kemungkinan bakal ratusan halaman, ya, bakal ratusan halaman. Jadi fungsi UAT ini yang kami buat di sini ini adalah fungsi yang capturean yang secara umum, tetapi untuk yang fungsi tambah, kurang, delete, update dan sebagainya itu bisa dicoba sendiri oleh Pak Didik dan kawan-kawan. Tetapi sebagai permulaan kami nanti akan bukan permulaan, sebagai bagian dari pekerjaan kami adalah di tahun ini itu kami akan coba ekspos apa yang sudah kami kerjakan, nanti dikerjakan oleh Pak Aji ya nanti dan kawan-kawan, Pak Firman dan kawan-kawan, itu kami akan perlihatkan apa saja yang sudah kami buat dan itu sebenarnya sudah kami rangkum dalam UAT ini. Lalu nanti langkah selanjutnya adalah di dalam kontrak ini tentu saja kami akan membuat laporan lengkap. Kalau ini adalah user acceptance test fungsi-fungsinya, tapi nanti di laporan kami akan jelaskan juga secara detail bagaimana cara pembuatannya, source code-nya, apa namanya, infrastrukturnya bagaimana, server yang sudah kami lakukan bagaimana dan sebagainya, itu nanti akan kami jelaskan lebih lengkap di dalam laporan. Nah, untuk kegiatan kali ini kita akan berfokus pada UAT saja, tapi sebelum UAT kami akan apa namanya expose, akan memperlihatkan terkait pekerjaan yang sudah kami lakukan. Saya kira itu untuk yang UAT. Sampai sejauh ini mungkin Pak Didik ada pertanyaan dulu terkait UAT ini atau teman-teman sebelum kami expose terkait aplikasinya. Ya, oke. Sudah cukup jelas sih Pak Dodi. Paling hanya bertanya tentang estimasinya saja kira-kira ini berapa ya bisa makan berapa lama gitu Pak. Baik Pak. Estimasinya saja. Oh, masih. Baik, untuk UAT ini sebenarnya tergantung nanti Pak Didik ya. Saya kira sih kalau dalam halaman kan nggak banyak ya sebenarnya, cuma 80-an ya, 80 halaman itu, dan semuanya itu hanya fungsi misalnya klik home. Oh oke. Oh oke. Kalau misalnya Pak Didik eh, menyatakan ini oke, sesuai gitu ya. Nanti tinggal di oke saja sih, tinggal di checklist saja di halamannya. Nanti kalau misalnya sudah, artinya kan awal tadi yang saya sampaikan PIC-nya siapa aja, pengujinya siapa aja, lalu PIC-nya siapa. Nanti tinggal diisi aja, teman-teman boleh nanti menguji apa namanya berdasarkan user password yang kami berikan ya. Nanti kalau halaman ini nanti diuji saja aplikasinya, oh ya benar jalan di checklist. Nah, nanti untuk waktu dan durasinya silakan Pak Didik. Saya kira yang nggak terlalu lama sih ya, paling hitungannya aja juga jam, nggak harian ya. Maksudnya kalau misalnya fokus untuk oh ya jalan ini jalan, oh ini jalan, oh ini jalan gitu. Oh ini tidak jalan, oh ini tidak jalan. Nanti sebagai bahan review kami untuk menindaklanjuti fungsi-fungsi yang tidak jalan itu Pak Didik. Jadi kalau apa melihat kemarin ya kami juga kemarin melakukan UAT untuk aplikasi apa namanya UKBI juga ya, Badan Bahasa Indonesia, memang tidak lama juga, tidak apa namanya tidak lama lah. Artinya nanti untuk Zoom ini Pak Didik, ini kami hanya mengawalinya saja. Artinya ini loh penjelasannya ini penjelasannya ini, tetapi nanti pelaksanaan untuk UAT-nya bisa langsung dilakukan secara mandiri saja sama Pak Didik. Oh sudah oke sama tim gitu. Tetapi kami sekarang perlihatkan dulu nih sama kami nih. Oh ini sudah kami kerjakan. Ini klik, ini. Itu versinya kami dari kami. Jadi istilahnya seluruh pekerjaan yang sudah kami lakukan kami akan expose. Nah itu juga sudah pasti sesuai dengan yang UAT yang kami buat. Tetapi kan harus diuji, harus ada penguji dari tim Pak Didik dan teman-teman apakah memang sudah berfungsi atau tidaknya. Seperti itu Pak Didik. Jadi kalau misalnya durasi nanti tergantung Pak Didik dan teman-teman saja. Kalau saya kira kalau Pak Didik fokus dan ini mungkin cepat juga ya. Kayak kemarin juga
Untuk yang UKBI kita hanya sama seperti ini, Zoom kurang lebih sejam, sejam setengah. Lalu nanti selebihnya bisa sama Pak Didik dan teman-teman menguji, melihat dari item-item yang kami buat. Artinya item-item itu tuh detailnya penjabaran dari yang sudah kami buat untuk pekerjaan di tahun ini berdasarkan user requirement dan KAK yang diberikan oleh Pak Didik. Saya kira itu Pak Didik. Oh, siap. Berarti nanti Zoom-nya ini hanya pengantar saja, Pak ya? Berarti nanti Betul, untuk betul Pak. pelaksanaannya berarti, oh Kecuali gitu. Pak Didik mau bareng-bareng sama kita terus-terusan gitu. Oke, dicoba ya, dicoba gitu. Terserah Pak Didik gimana. Ya, boleh sih Pak, boleh. Boleh apa? Boleh ini. Boleh, ya. Ya, Boleh ya, boleh, boleh. dicoba satu-satu atau gimana? Ya, boleh, boleh Pak. Karena kan masih apa, kita kan jatah Zoom-nya agak lama nih. Oh gitu, boleh. Nanti Siap. bisa aja nanti kalau misalnya Zoom ini diklik ini ya, misalnya pas diklik ini apa ini udah jalan ya, ini udah jalan ya. Ya, boleh Boleh aja Pak, kayak boleh. gitu. Seperti itu. Nggak Ya, apa-apa kalau seperti itu boleh Pak. Nah. misalnya dicoba. Ini kebetulan tim pengujinya ada semua ya. Tadi siapa aja pengujinya? Ada, ada di sini ada Mbak Mutiara sama Mbak Pani. Oh, Mbak Mutiara dan Mbak Pani. Salam Halo, kenal Mbak selamat Bu Ya, Mutiara sama Bu Pani. Udah kenal ya sebenarnya ya? udah Udah info ya sama kami. Baik, baik. Nanti untuk pengujian ini user acceptance test ini nanti akan dibimbing ya, akan dibimbing oleh Pak Haji Moyana Arifin, Eskom. Pak Haji, udah ada Pak Haji? Halo Pak, halo Sudah ada ya Pak Haji ya? ada. Suaranya kecil Pak. Halo, iya nih. Ya Pak Haji udah, suaranya. udah serapan Pak Haji? Udah. Siap. Aman. Kalau Baik, Pak Haji nanti siap. akan dipandu oleh Pak Haji dan Pak Firman terkait UAT ini Pak Didik ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Untuk yang UAT-nya ini nanti Pak Haji yang share, saya akan juga terkait dengan UAT-nya juga mungkin nanti di laptopnya Pak Haji ya terkait dengan aplikasinya ini sudah jalan atau belumnya. Saya kira itu silakan Pak Haji. Baik Pak. Eh, Untuk yang UAT terakhir saya kirim ya Pak Haji ya. Saya kirim langsung ya. Untuk UAT yang terakhir yang sudah saya edit terakhir. oke Pak. Nanti silakan Pak Haji memaparkan ya. Memaparkan Cuma semua. izin Pak, ini untuk ini kan Word ya. Kalau Ya. untuk checklist itu kan nggak bisa di checklist ya. Berarti itu kita ngambil tanda checklistnya dari mana tuh Pak? Diklik 2 kali aja Pak. Bagian oke-nya? Ya klik-klik gitu. Oh, Hilang oke dia. oke oke. Nah, klik-klik Oh, cek. berarti nanti siap, siap. Berarti nanti Siap. bisa ditampilin sama Pak Haji mungkin ya? Ya, nih ya. Klik-klik Oh, checklist. oke oke oke. Siap siap siap. Untuk ini Zoom-nya udah direkam ya Pak? Ya sudah Pak. Nanti Oke, juga oke. ada dibantu Notola juga ntar ada Oke, dari oke. teman-teman Sama yang notulen UNJ. kemarin juga mohon izin untuk dikirim juga ya Pak ke saya Pak sebagai Siap bagian siap. dokumen. Terima Baik. kasih Pak Didik. Ya, silakan Sama Pak Pak. Haji. Udah tampil belum? Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi sudah terlihat ya di layar ya Pak Didik ya? Ya sudah Pak. Udah ya. Jadi memang untuk UAT ini sebenarnya Bapak Ibu, Pak Didik ya, tinggal menjalankan atau menguji aja halaman-halaman yang kita sudah susun, yang tadi Pak Rudi juga udah sampaikan gitu ya.
Jadi ketika memang ada sesuatu hal yang tidak sesuai yang diharapkan, itu silakan ditambahkan di keterangan di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan udah oke dari yang diharapkan, silakan checklist oke gitu. Nah, cuman di sini cara mengokekannya kita Klik 2 coba kali ya. aja, Di klik-klik sini gitu. kita klik 2 kali kan di sini muncul ya Second checkbox. gitu. Nah, ini tinggal pilih checkednya lalu oke. Nah, cuman di saya ini tandanya X, saya nggak tahu nih kenapa X. Di sini Oh, ada enggak, itu tanda. mah saya bikin aja tadi. Oh, berarti Iya, sama tanda saya juga X. Belum, Makanya saya heeh, bingung. iya, Di checklist sama disilang. belum ya. Belum di ini. Kalau itu yang saya buat belum. Belum apa namanya yang checklist sendiri. Tapi kalau yang tadi Pak Haji buat di checklist seperti ini aja, tanda silang aja. ya. Jadi kita klik aja 2 kali ya. Jadi jangan terdistract sama icon checkboxnya ya. Kalau ini kan rapih ya. Iya, iya, Bapak iya. Ibu ya. Jadi nggak apa, yang penting ada pembeda aja di sini. Ya, Artinya ini betul. udah oke gitu. Oke, kita langsung mulai aja Bapak Ibu. Di sini deskripsi tesnya itu kan pengujian tampilan halaman home. Nah, ini kita ke halaman home sekarang berarti. Kita cek di halaman home, Iya. Udah sih. kita menggunakan yang online ya. Ini masih yang lokal, nah ini yang online. Baik. Kita kembali. Enggak. Nah ini, Belum kan belum login. ah, Woi, woi, ini woi. kita ke home dulu ya, ke halaman home dulu. Jadi di sini klik menu home menampilkan halaman utama dari website buku digital. Nah, apakah di sini ada yang tidak sesuai dengan harapan? Artinya ada yang error kah atau emang ada yang memang tampilan itu tidak sesuai gitu ya? Artinya Bapak Ibu silakan menambahkan di keterangan. Tapi jika sudah, silakan cek. Lalu kemudian lanjut lagi ke nomor 2, pencarian buku Budi gitu ya. Klik tombol yang ada semua di eh, di menu-menu yang ada di website ini. Contoh misalkan buku, di sini ada sub menunya buku digital, komik, audio, video dan sampai braille. Di sini silakan diklik. Kalau kita klik di sini misalkan ada tampil error gitu ya. Klik semuanya aja, dicobain. Kalau misalnya ada tampil error, silakan di eh, masukkan ke dalam keterangan. Ke pustaka aku juga kontak gitu ya. Apakah ada yang error? Ternyata nggak ada ya. Artinya aman dan di sini eh, selain ada menu di atas, ada juga tombol mulai mencari. Sekarang kita ke halaman beranda lagi. Di sini ada tombol untuk mencari. Misalkan kita cari bukunya Awan Lalat, kita cari, oh ada nih ketemu gitu ya, Awan Lalat. Artinya di sini sudah sesuai dengan harapan gitu ya. Kemudian atau dapat juga klik menu buku gitu. Menu buku yang tadi di sini kita mau pilih berdasarkan tipe bukunya apa nih yang kita mau cari, misalkan buku digital. Nah, ini kita cari lagi nih, misalkan Awan Lalat lagi misalkan. Atau silakan apa eh, buku yang lain gitu ya. Misalkan Kabayan Jadi Robot. Nah, ini kita klik, oke muncul ya Bapak Ibu ya Kabayan Jadi Robot. Nah, artinya sudah sesuai dengan harapan. Kemudian di sini isi semua kolom untuk pencarian buku Budi. Nah, ini silakan dicobain semuanya nih Bapak Ibu ya. Di sini misalkan alam, bahasa Indonesia, buku digital. Ini kita hapus dulu, kita cari. Nah, tampil semua yang ada yang kita sudah filter ya. Di sini jenjang, tema, bahasa, format sudah kita filter dan muncullah ada 8 buku di sini. Begitu ya Bapak Ibu caranya untuk melakukan UAT gitu ya. Kalau sudah harapan silakan dicek tuh. Kemudian apabila data buku tidak ada yang sesuai dengan semua kombinasi data yang diinputkan, maka akan tampil keterangan bahwa buku yang dicari tidak ditemukan gitu. Nah, itu sudah sesuai ya. Misalkan kita cari lagi nih buku Braille gitu. Tuh, tidak ada ya kalau kita cari yang tidak sesuai. Jadi sudah sesuai dengan harapan. Kemudian uji coba detail buku. Nah, detail buku ini caranya Bapak Ibu masuk ke dalam bukunya. Jadi misalnya kita pilih lagi buku digital, kemudian kita pilih si Kabayan nih jadi robot.
Nah, di sini halaman ini kita sambil buka, klik baca selengkapnya, masuk ke sini ya. Tadi udah kita coba baca selengkapnya. Kemudian kita klik tombol yang berwarna merah nih, baca sekarang. Nah, ini kebuka nggak nih halaman PDF-nya gitu. Kalau misalkan nggak kebuka, silakan menambahkan keterangan. Nah, ini kebuka artinya aman, tidak ada masalah di sini. Lalu kita kembali lagi, kita kembali ke halaman detail. Kemudian untuk mengunduh buku, simpan buku, kuis, bacaan, dan resensi harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, ini benar gak nih kalau kita unduh buku harus login terlebih dahulu? Nah, cara ngeceknya adalah di halaman website ini kita buka lagi ya. Karena ini saya sudah login menggunakan super admin. Saya coba logout di sini. Saya coba logout dulu, nggak apa-apa. Coba logout. Saya masuk ke halaman yang tadi ya. Nah, ini kita Izin klik Pak Haji, unduh buku. Kenapa? Ya, Mas? Ya, Pak. Pak Haji izin. Nah, ini kan udah mulai itu tuh, udah mulai agak itu tuh, agak terjal nih. Nah, mungkin Hmm. kalau misalnya pas setelah Pak Haji jelasin, nanti kita diberi waktu untuk nyoba dulu kan. Jadi sekalian bisa kita langsung Ya, gitu. ya. Jadi Pak Haji nanti konfirmasi apa udah bisa di pas sudah muncul atau sudah berjalan gitu nanti. Nanti Pak Haji konfirmasi ke kita. Kita kan sambil nyoba nih. Jadi bisa kita langsung checklistnya gitu. Ya. Gitu. Ya, silakan. Jadi Siap nih Pak. Ya. Pak Didik, ini saya menjelaskan gitu kan, karena Ya. kalau apa ada yang tidak jelas gitu ya terkait dengan tampilan websitenya, nah silakan nanti disampaikan aja ya. Siap Pak. Jadi semua tombol ataupun action ya yang ada di halaman ini silakan dicoba-coba aja gitu sesuai dengan yang ada di dokumen UAT ini gitu. Artinya bandingkan aja dengan hasil yang diharapkan gitu. Apakah sesuai atau enggak. Contohnya misalkan yang tadi saya sudah sampaikan. Di sini ada tombol baca sekarang, unduh buku, simpan, dan kuis bacaan. Nah, 3 tombol selain baca sekarang itu kan itu perlu login gitu ya, perlu login. Nah, ini kalau kita klik gitu, itu tidak langsung berjalan tuh action atau fungsi dari tombol itu karena ada kondisi harus login dulu gitu. Jadi kalau nggak login dia nggak bisa mengakses halaman yang dimaksud atau action yang dimaksud gitu ya. Dalam hal ini unduh buku. Kemudian simpan juga sama. Nah, simpan ini artinya nge-bookmark ya atau menandai buku ini ke library kita atau ke pustaka kita gitu. Di mana untuk mengakses pustaka kita itu perlu login. Nah, itu juga suatu kondisi. Nah, itu apakah sudah seperti itu atau belum? Jadi penjelasan perbandingannya adalah kalau misalkan tombol ini berjalan tapi kita kondisinya tidak login, nah artinya kan itu temuan ya. Artinya itu, oh nih Pak, fungsi ini kok harus menggunakan harus login terlebih dahulu. Tapi karena saya belum login, kok bisa sih ini berjalan? Saya bisa ngedownload buku, menyimpan gitu ya, mengakses kuis bacaan gitu. Nah, artinya kalau tidak login tapi itu semua berjalan, nah itu baru tuh, itu temuan. Itu bug sebutnya. Ada bug di websitenya Budi yang terbaru ini. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi silakan dicoba-coba gitu ya di halaman detail buku ini sampai dengan pengiriman komentar juga gitu. Silakan dicobain. Jadi saya harus nunggu atau gimana nih tadi Pak Didik? Nunggu dulu atau langsung lanjut ke proses Di selanjutnya? per item saja Pak etapannya nanti. Untuk jeda-jedanya. Ya jeda-jedanya maksudnya saya kan tadi udah jelasin. Nah kalau Ah, kalau kalau dari saya misalkan ini udah sesuai gitu ya dengan harapan. Nah dari teman-teman Pak Didik atau dari Bapak Ibu yang mencoba UAT ini, oke. saya harus nunggu atau saya harus lanjutin gitu. Tadi kan Pak Didik bilangnya Ya, per item mungkin gitu kita kan. coba dulu Pak ya. Nah, Ya. Berarti terakhir nah tadi sampai di poin itu Pak ya. poin Poin nomor berapa tadi ya? Nomor 3. Nomor 3 Pak Didik. yang 3 itu yang Ya.
nomor poin 3.2 nih. Ya, untuk Poin mengunduh 3.2. buku, simpan buku, kuis bacaan, dan resensi harus melakukan login terlebih dahulu. Oh, masih belum nemu, Pak. Belum nemu. Iya. Ini yang nomor 3. Maksudnya nemu Nomor 3 poin. desainnya Pak yang uji coba di toko buku bank itu Pak ya? Iya itu. Oke. Yang sampai ada tampilan PDF Pak ya? Ya. Ya, harus login ya. Oke. Nah, setelah itu kan yang tampilan buku audio, buku video. Yang mana? Enggak, ini kita masuk ke nomor 4 atau masih nomor 3 Pak Didik? Pak Didik udah clear nih nomor 2, nomor 3 udah clear. Oke. Dan setelahnya itu kan yang uji coba play buku tuh, Nah, nomor 4. sekarang kita masuk ke uji coba play buku. Sekarang untuk mencoba Oke, uji siap. play buku, silakan ke buku audio. Di sini diklik aja, klik misalkan si tikus rakus gitu ya. Tinggal Oke. diklik di sini. Dia jalan nggak gitu. File audionya gitu. Kalau Sip. misalkan jalan, ya berarti aman gitu ya. Oke. Teman-teman yang lain aman? Audionya berjalan. Nah, ini silakan Aman. dicek, Oke, siap. dicek. Oke. Nah, kemudian pada detail buku klik lihat video. Nah, ini terkait dengan buku video. Buku video. Yang tadi kan buku Oke. audio, sekarang buku video. Klik lagi nih di menu buku video. Cari buku yang mana aja, silakan. Lalu klik lihat video. Kita play di sini jalan apa enggak gitu ya. Oke, jalan ya. Tidak ada masalah. Nah, ini kita cek berarti oke, udah sesuai semua. Lanjut lagi ke nomor 5. Sip. Nah, nomor 5, tampilan yang diharapkan itu kalau klik pada tombol share WhatsApp, itu dia mengarahkan ke aplikasi web WhatsApp. Oke. Ini kita Ini cek. terserah kontennya apa aja Pak ya? Iya. Buku apa aja? Oke. Iya, buka aja. Nah, ini itu kan tuh kan dia muncul tuh ya linknya. Jadi orang-orang itu kalau mau nge-share via WhatsApp itu tinggal klik aja gitu, ataupun via Facebook dan Twitter juga bisa gitu kan. Nah, ini sudah sesuai atau belum gitu. Tadi kan kita udah coba muncul, berarti udah sesuai. Nah, kemudian nomor 6, uji coba komentar buku. Nah, kita berkomentar nih. Jadi pada detail buku itu kan ada kolom komentar. Nah, di situ disertai juga dengan rating ya. Jadi silakan diisi tuh komentarnya di sini. Misalkan di sini kita bintang 5 misalkan ya. Nama lengkap saya misalkan. Oh, ini login dulu Pak ya, berarti? Kalau ini kayaknya nggak perlu Oke deh. ya Pak, aku login ke... Kalau komentar nggak perlu login, jadi langsung aja diisi emailnya Oh apa. gitu? Oh iya, ini yang belum login ini. Tapi sebenarnya gini loh, kondisi komentar ini tidak wajib login. Ya, Oh jadi gitu. tetap tapi di UAT-nya itu kita membuat 2 kondisi gitu. Apakah pas sebelum login itu jalan fungsi komentarnya, kemudian yang setelah login juga jalan atau enggak gitu. Walaupun pada prinsipnya itu komentar ini tidak wajib login gitu ya. Oke, sebentar kita coba Pak ya. Ini adalah contoh komentar. Jangan lupa diisi captcha-nya, security code-nya. Kita kirim. Oke. Pesan kamu berhasil dikirim akan ditampilkan setelah direview. Nah, artinya itu sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Jadi komentar ini sudah berhasil dikirim, namun kondisi di halaman depan ini Bapak Ibu jangan bingung kalau komentar saya mana nih kok nggak muncul. Oke. Betul, tapi kita review dulu gitu kan, karena kebutuhan filtering data takutnya ada orang iseng
memberikan komentar yang aneh-aneh kan tidak elok gitu ya dilihat orang banyak di websitenya Budi. Kurang lebih seperti itu. Ini jadi tadi fungsi komentar sudah berjalan, kita tandai cek, oke ini checklist. Lalu kemudian Sip. uji coba menampilkan halaman selamat datang. Nah ini, selamat datang ini pada halaman utama, gulirkan kursor ke bawah hingga halaman selamat datang di buku digital muncul. Kita kembali lagi ke halaman depan. Selamat datang di sini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Nah ini harapannya Oke, Pak. menampilkan buku sesuai tab yang dipilih. Lalu ketika tab yang diklik tidak memiliki data, sistem menampilkan teks memberitahukan data buku untuk kategori ini belum tersedia. Tapi pada dasarnya karena konten semua sudah ada, jadi default untuk kata-kata data buku ini belum tersedia itu sebenarnya kayaknya nggak akan muncul karena defaultnya itu kita sudah memiliki semua konten yang ada di setiap kategori buku digital. Dari buku digital, buku komik, buku audio, buku video dan buku braille ya, Bapak Ibu. Jadi di sini apa istilahnya data-data buku yang kita buat random biar orang-orang tuh beda-beda gitu ya tampilan bukunya setiap pengunjung gitu. Jadi buku-buku yang belum pernah dibaca sama orang tuh bisa kemungkinan itu orang baca gitu. Nah, di sini sudah terlihat ya tabulasinya kita buat seperti ini biar lebih ke substansi buku yang bisa dibaca oleh pengunjung. Oke, nomor 1 itu udah sesuai. Lalu ketika tab yang diklik itu juga udah sesuai Bapak Ibu ya. Jadi udah ada semua. Kita tandai cek ini aman, tidak ada sesuatu yang error gitu ya. So, aman, Kemudian Pak. uji coba menampilkan halaman rekomendasi buku. Nah, kita ke bawah lagi Bapak Ibu rekomendasi buku ke bawah dikit. Nah, di sini ada section rekomendasi buku. Di mana di sini kita buat 3 tabulasi. Yang pertama buku yang sering dibaca, buku yang sering dikomentari, dan buku terbaru. Nah di sini harapannya sama juga dengan yang nomor 7 tadi, menampilkan buku sesuai tab yang dipilih gitu ya. Kalau tidak ada nanti dia menampilkan buku untuk kategori ini belum tersedia gitu. Jadi karena defaultnya buku ini sudah ada semua, default data yang tidak tersedia itu sepertinya tidak akan terlihat. Di sini kalau kita cek udah ada semua ya, aman. Artinya di sini ada pengkondisian data di mana buku yang sering dibaca ini adalah buku yang impressionnya lebih banyak gitu ya, atau yang sering banyak dilihat sama orang. Dari mana Pak lihatnya Pak? Ini Pak ini Bapak Ibu ya, lihat dari icon mata atau icon view di sini. 17.000 sekian, 11.000 sampai dengan 9.000. Nah, ini 3 yang paling terbesar buku ini yang dibaca atau yang dilihat oleh orang-orang, oleh pengunjung ya. Di mana ratingnya pun 5.0, 4.8 dan 4.4. Jadi sini kita tambahkan ranking gitu ya biar orang tuh tahu bahwa oh di sini di Budi itu ada yang paling yang paling sering dibaca tuh buku ini ya, 3 besar ini. Kemudian ini buku yang paling dikomentari juga sama kita buatkan ranking gitu ya. Jadi di sini tinggal dilihat aja, diklik, lalu kemudian buku terbaru. Nah, ini buku terbaru ini karena based on-nya itu kita latest ID gitu ya atau yang paling terakhir di input, artinya kan itu yang paling terbaru ya. Maka ini sebenarnya braille semua gitu ya. Karena yang terakhir di input ataupun yang di entry oleh teman-teman itu yang braille ya kalau nggak salah. Nah, Oh, ini yang tergantung yang terakhir diunggah, Pak ya. iya yang diunggah. Siap. Pak Edik. Nah, oke, artinya itu sudah sesuai harapan. Kita cek apakah benar sudah sesuai harapan. Nah, Oke, Pak. kita cek di sini. Kita lanjut lagi ke tampilan uji coba halaman demo data demografis. Nah, data demografis ini sebenarnya real time dengan ketentuan gitu ya. Kenapa dengan ketentuan Pak? Jadi gini, data demografis ini data yang kita ambil dari statistik visitor, tabel visitor yang ada di Budi. Cuma dengan kondisi kita meretrieve manual dan bisa meretrieve sesuai melalui cron job atau otomatisasi gitu. Jadi setiap jam 12 malam kita mengambil data keseluruhan yang ada di visitor log itu ya, di tabel visitor log untuk ditampilkan menjadi data demografi.
Kenapa kita buat seperti itu, tidak real time? Karena terlalu berat Bapak Ibu. Jadi untuk data demografis ini memang kalau kita buatkan dia live, kita hitung dari tabel yang ada di database Budi secara real time, itu memakan memori ataupun prosesor server yang lumayan berat. Nah, jadi alternatifnya kita buatkan skema yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi data ini kita olah dulu atau kita retrieve dulu ke tabel application setting lah namanya. Nah, jadi angka-angka ini yang angka buku digital, total pembaca, total download, dan pengunjung itu adalah hasil dari retrieve query terpisah gitu ya, enggak secara real time. Nah, kalau misalkan ada kebutuhan mendesak, misalkan ada kebutuhan dari pimpinan, coba dong kita pengen tahu nih per hari ini, per detik ini gitu ya. Nah, itu ada settingannya manual di CMS, bisa meretrieve manual gitu ya. Di mana retrieve manual itu hal yang sama juga kita lakukan di cron job atau di otomatisasi setiap jam 12 malam. Begitu ya. Nah, ini udah sesuai ya Bapak Ibu ya. Jadi udah tampil datanya. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa proses retrieve data yang tadi saya sudah jelaskan. Artinya ini udah muncul. Kita cek dulu ya. Kita lanjut lagi ke nomor 10. Lalu di sini nomor 10 menampilkan halaman jelajah kategori. Nah, ini icon-icon ini intinya ini hanya link aja atau shortcut untuk masuk ke kategori buku masing-masing buku ya. Misalnya kita mau masuk ke buku video, kita klik ini, nah dia akan muncul ke list buku yang isinya itu video semua ya, gitu ya. Jadi yang tadi itu hanya shortcut aja, ya, dimana tidak ada pengkondisian ataupun query yang kompleks di sini. Lalu kalau ke majalah, nah dia ke halaman majalah di sini, gitu ya. Tinggal dicoba-coba aja. Kalau sudah sesuai, silakan di checklist. Di Oke, Pak. checklist. Oke, lanjut ke nomor 11. Nomor 11 kita mencoba menampilkan halaman jelajah tema menarik. Nah, sebenarnya ini jelajah tema ini juga sama gitu ya. Diambil dari record kategori tema yang ada di database. Nah, karena tema ini mungkin bisa bertambah dan berkurang, ya mungkin kebanyakannya bertambah ya. Kemungkinannya bertambah, sorry maksudnya. Yang kami harapkan mungkin Bapak Ibu bisa mengubah juga gitu ya ikonnya, khawatirnya icon-iconnya yang lama ini mah kan yang lama ya, versi lama. Siapa tahu nih teman-teman Pak Didik ya semuanya tim dari Budi ingin menambahkan icon atau gambar di belakangnya ini, silakan aja ada di CMS. Nanti saya juga tunjukkan. Tapi kurang lebih ini hanya slider list kategori temanya aja ya. Nah, kayak gini kan ini nggak ada gambarnya nih, jadi kurang bagus ya kalau nggak ada gambarnya. Nanti saya coba tambahkan dulu gambar yang default ya, biar nggak terlalu kosong gini ya. Tapi intinya ini sesuai dengan harapan ya, artinya muncul tidak ada masalah. Kita checklist. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Ke nomor 12 kita menampilkan halaman pengumuman. Nah, ini sebenarnya awalnya wawasan literasi dulu kali ya, tapi ini karena datanya belum ada, kita lompat dulu ke pengumuman. Data data pengumuman ini diinput oleh eh, operator Budi gitu ya, atau dalam hal ini teman-teman dari tim sekretariat Budi di halaman admin ya. Jadi sudah kita siapkan CMS-nya gitu ya, silakan di entry aja. Nah, ini bentuknya kayak berita gitu ya. Based on-nya artikel gitu, kayak artikel bacaan aja. Ini kalau diklik dia ke halaman detail pengumumannya gitu. Ada gambar, judul, dan bisa di-share juga menggunakan Facebook, Twitter, WhatsApp, email gitu ya. Lalu kemudian ada deskripsi juga di sini. Di sini kita lihat apakah sudah sesuai atau belum gitu ya, karena hasil yang diharapkan adalah menampilkan halaman pengumuman dan juga menampilkan halaman detail pengumuman yang dipilih. Nah, yang tadi sudah saya lakukan, kita klik pengumumannya, kita cek apakah ada error di sini, tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah sesuai. Silakan dicek. Oke, aman, Pak. Kemudian kenapa, Pak? Aman, aman. Aman ya, Pak?
Kemudian kita Ya. masuk ke menu pustakaku di sini. Kita masuk ke menu pustakaku di sini. Nah, untuk menu pustakaku di sini kita harus login terlebih dahulu. Nah, ini kita login. Coba kita login menggunakan akun saya ya. Akun saya benar nggak nih? Oke, benar. Nah, ini pustakaku di sini. Kita klik. Di sini ada beberapa menu ya. Menu khusus user gitu, user yang sudah daftar atau member lah ya, bisa dikatakan member di sini. Jadi selain member itu tidak bisa mengakses menu pustakaku ini. Kemudian di sini yang diharapkan adalah ada menu pustakaku ya. Kemudian apabila menu pustakaku diklik sebelum login atau mendaftar, maka akan ada keterangan untuk login atau daftar terlebih dahulu yang tadi sudah dicobain di halaman awal tadi ya. Jadi sebelum mengakses halaman pustakaku ini, dia akan tampil dulu tuh modal gitu ya, modal tombol untuk login atau daftar. Itu kita cek dulu karena tadi udah sesuai ya yang diharapkan. Nah, kemudian kita masuk ke menu pojok baca. Menu pojok baca ya. Kita masuk ke menu pojok baca. Nah, di sini pojok baca kan belum ada kontennya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu harapannya menampilkan artikel pojok baca yang sesuai dengan judul artikel pojok baca yang dipilih. Artinya di sini harusnya ada kayak majalah ini nih Bapak Ibu, ada artikel seperti ini. Tapi karena belum ada, jadi ini defaultnya kita buatkan belum ada artikel tersedia gitu ya. Dan ini sudah sesuai harapan ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal dicek saja oke. Artinya silakan di entry dulu pojok bacanya, nanti kita coba nanti cek bareng-bareng lagi ya. Lalu kemudian menampilkan menu majalah. Nah, tadi kita udah ke pojok baca, sekarang kita bergeser ke majalah. Nah, ini majalah, kalau kita klik nanti dia masuk ke halaman majalahnya ya, PDF-nya gitu. Nah, ini kalau nggak muncul PDF-nya silakan diberikan temuannya gitu ya. Temuan untuk jadi bahan kita mereview lagi, kita perbaiki lagi gitu. Jadi kalau sudah sesuai, kita langsung cek, oke, sudah sesuai gitu ya. Harapannya atau penjelasannya itu ya memang klik menu majalahnya tampil nggak gitu ya. Lalu klik pada salah satu majalah gitu ya, atau baca selengkapnya, dia ke halaman majalahnya enggak, ke PDF-nya, ke PDF reader-nya enggak gitu ya. Kalau sesuai, kita cek di sini. Selanjutnya harapannya tadi ya menampilkan halaman majalah dan menampilkan majalah sesuai dengan judul majalah yang dipilih. Artinya sudah sesuai ya. Ada tampilan PDF reader-nya juga tadi. Atau di Bapak Ibu ada nggak yang error gitu, majalah yang tidak keluar gitu PDF-nya. Barangkali PDF-nya belum diupload gitu. Ada kira-kira Bapak Ibu majalah yang tidak terbuka? Aman, Pak. Aman ya semua ya? Oke, aman. Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Di sini ada menu kontak. Nah, ini menu kontak ini masuk ke CMS-nya Budi ya, gitu. Artinya di sini silakan Bapak Ibu mengirim pesan gitu. Dan ini pun pesannya tidak otomatis ditampilkan gitu ya, atau masuk karena emang tidak didesain seperti komentar gitu. Jadi ini hanya untuk mengirim pesan kayak kritik, saran ataupun masukan gitu ya dari pengunjung gitu ya. Misalkan nih kita masukkan ini adalah pesan kritik dan saran, pesan-pesan Anda di sini misalnya. Jangan lupa masukkan lagi verification captcha-nya. Oke, kita klik submit, pesan Anda telah berhasil dikirim. Artinya sudah selesai gitu ya. Entrian pesan diinput oleh pengunjung. Karena itu adalah harapannya ya untuk menu kontak ini. Jadi pertama menampilkan kontak kami, kemudian isi pesan dan email masukkan ke captcha, lalu harapannya memudahkan pengunjung untuk mengirim pesan gitu dan pesannya terkirim. Kemudian admin dapat menerima masukan, saran dan kritik untuk pengguna tentang pengalaman mereka dalam menggunakan website gitu. Nah, itu salah satu alasan juga untuk mengirim pesan dari pengunjung ya. Jadi sudah sesuai, nanti kita coba cek di halaman admin ya.
Ini kan halaman depannya sudah sesuai, tidak ada error ya ketika kita coba mengirim pesan. Ini kita cek dulu, tidak ada masalah di sini. Kemudian masuk lagi ke daftar akun. Nah, ini kita coba logout dulu ya. Ini kita ke daftar akun. Ke daftar akun di sini ada tampilan yang diharapkan seperti ini. Jadi kita jelasin dulu untuk prosesnya itu kan klik menu daftar gitu ya. Masuk ke halamannya, masuk. Nah, ini misalkan ke daftar akun nih. Kita ke beranda dulu deh. Kita ke beranda. Ini ada menu daftar, kita klik daftar, masuk ya ke halaman menu daftar, tidak ada masalah. Kemudian isi semua informasi data yang dibutuhkan. Nah, ini misalkan saya mau ngisi nih halaman yang dimaksud ya. Ini kita cek lagi. Misalkan nama emailnya apa ya? Di kreasi media misalkan. Passwordnya ada lah. Nah, kalau sudah semua selesai diisi, jangan lupa klik saya setuju gitu ya. Karena kalau tidak diklik dia tidak akan submit atau tidak akan terkirim. Malah akan tampil warning gitu ya. Mohon cek di di checklist lah gitu ya istilahnya. Nah, ini kita checklist dulu. Kalau mau lihat ketentuannya di sini silakan baca dulu ketentuannya gitu. Lalu kita coba daftar akun. Nah, ini sepertinya ada isu di sini nih. Terkait dengan daftar akun. Kemarin itu kita masih coba memperbaiki send email ya. Jadi ketika user itu mendaftar atau pengunjung itu mendaftar, itu harusnya itu mereka ngirim email, harusnya tuh sistem itu mengirimkan email notifikasi untuk mereka memverifikasi email mereka benar atau enggak gitu. Kalau misalkan mereka nggak benar gitu ya mengentry emailnya, artinya email tidak akan terkirim ke inbox mereka dan itu bisa disimpulkan bahwa akun email ini adalah palsu atau tidak aktif atau tidak valid, di mana mereka tidak bisa membuat akun di Budi di website Budi. Nah, ini masih kita perbaiki ya Bapak Ibu. Jadi silakan dicek belum aja ya, cek belum. Artinya ini baru kemarin ya kita coba trial dan itu masih ada isu terkait dengan daftar akun ini. Oke, kita lanjut dulu ke halaman selanjutnya, kita masuk ke halaman login ya. Dan kita halaman login di sini yang tadi sudah saya jelaskan juga, ini harapannya user yang sudah memiliki akun gitu ya, mengisi kombinasi username password itu harusnya diarahkan ke halaman member atau halaman pustakaku gitu ya. Lalu apabila kombinasi antara username password ada yang salah, maka sistem akan menolak. Di sini saya akan coba dua hal itu ya. Pertama saya coba dulu nih yang salah nih. Saya tambahkan misalkan 5 di sini. Lalu kita coba login ya. Dia nerima apa nolak di sini. Kita klik ya. Dan ternyata dia nolak ya. Tidak cocok dengan data kami gitu. Lalu kita sekarang benar nih loginnya nih menggunakan akun yang benar atau informasi yang benar. Emailnya benar, passwordnya juga benar. Di situ. Karena saya menggunakan autofill jadi passwordnya sudah otomatis ya Bapak Ibu ya. Saya tidak perlu mengetik lagi. Kita tinggal isikan lagi kode captcha-nya, kita klik masuk. Oke, dan ternyata masuk. Artinya loginnya sesuai gitu ya, sesuai yang diharapkan. Kita cek lagi di sini. Kita cek. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman atau ke menu landing page home. Ini landing page home. Kenapa di itu lagi? Punya udah tadi Pak. Oke, jadi ini sebenarnya Bapak Ibu, ini kita mengulangi lagi halaman yang tadi sudah kita jelaskan, cuman perbedaannya ini kita sudah login ya. Oh, oke. Jadi tadi itu kan kalau kita belum login itu kan di sini ada Oke. tombol masuk dan keluar dan daftar. Nah, ini kalau sudah login
berbeda gitu. Di sini ada tombol keluar. Cuman itu aja perbedaannya gitu loh. Siap, siap, siap. Selebihnya sih sama aja gitu, tidak ada masalah gitu ya. Mungkin dari nomor 1 ini kita okehin aja ya, kita okehin semuanya, kita okehin aja, cek ya. Eh, terus detail buku juga kita cek, terus audio juga kita cek. Nah ini, oh sorry, bentar nih, ini ada yang beda nih. Sekarang kita mau menguji download buku ya. Sebentar, jangan lupa cek yang ini. Sekarang kita mau nyoba dulu mendownload. Nih, kita buka dulu buku digitalnya, kita masuk ke buku digital yang mana aja. Nah, tadi itu kan kalau kita belum login, dia kan nyuruh login tuh, ada alert gitu, ada notifikasi. Mau download ya, silakan login dulu ya gitu ya istilahnya. Nah, karena kita sekarang udah login, di sini kita coba klik unduh buku. Nah, sekarang beda lagi nih informasinya. Klik tombol di bawah ini untuk mengunduh buku. Nah, kita klik kan gitu. Nah, ini dia otomatis nih mendownload gitu tuh. Ya, mendownload. Oke. Dari sini otomatis akan tercatat gitu ya. Setiap user yang mendownload itu akan kita catat. Dan ini perbedaan antara halaman detail buku yang sebelum login dan yang sudah login. Lalu setelah kita unduh buku, kita simpan lah. Nah, ini kita simpan. Oke, kita simpan, berhasil ya di bookmark gitu atau disimpan. Dan sini berubah nih. Tadinya cuma simpan aja, sekarang berubah jadi tersimpan ya redaksinya. Kemudian kita klik kuis bacaan gitu. Nah, ini kuis bacaannya. Tapi ntar dulu. Kuis bacaan ada nggak tadi di dokumen ininya? Ada ya? Oke. Yang nomor 5 tadi udah semua kita cobain dan semua berhasil ya, Pak Didik ya, Bapak Ibu. Kita cek, berarti nggak ada masalah. Kemudian kita coba nih, uji coba kuis buku nih. Nah, tadi kan kita ngunduh buku aman, klik simpan juga aman. Lalu kita coba klik kuis bacaan. Nah, muncul kan nih kuis bacaannya kayak gini. Nah, di sini kita melakukan perubahan di sini. Perubahannya adalah tadinya itu ketika dia membuat kuis bacaan, itu dia langsung diarahkan atau ditampilkan langsung soalnya ya. Soalnya. Nah, sekarang kita tambahkan dulu topik. Jadi nanti Bapak Ibu operator atau tim Budi ini ketika mau membuat kuis, itu nanti di halaman CMS-nya itu kita sodorkan dulu topiknya, mau topik apa gitu sebelum membuat soal gitu. Jadi ada dulu topiknya yang dibahas gitu, biar enggak satu kuis aja maksudnya gitu. Jadi bisa banyak topiknya gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini silakan dicobain dulu untuk di halaman pengunjung atau halaman depan, kita klik menu kuis, nah barulah masuk di sini kuisnya. Silakan dicobain submit jawaban. Kalau ada error, artinya ada isu, silakan masukkan di keterangan. Tapi yang kita lihat di sini, saya coba nggak ada masalah ya Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak ada masalah dan selesai membuat kuis, kita cek lagi dokumen UAT-nya. Gitu. Oke, izin Oke Pak gitu. Haji. Ya, silakan. Ini kita butuh waktu sebentar untuk ngetes kuisnya dulu. Ini coba saya sarankan. Saya udah pernah bikin kuis di buku judulnya Bermain Sapintrong. Yuk, coba teman-teman bisa search. Buku digital Bermain Sapintrong. Yuk. Sapintrong. Yes. Nah, di situ ada kuisnya kan. Coba dites dulu ya teman-teman. Siap. Sebentar ya Pak. Oke, aman Pak. Udah pada pinter semua. Oke, aman ya. Ya, katanya nilai 100 semua Pak. Hadiahnya apa Pak? Hadiahnya ke Pak Didik minta. Oh, berarti kalau yang belum ada kuisnya belum muncul ya Betul, Bu. tombol kuisnya ya, Pak? Oke, Betul. siap-siap. Siap. Nah, itu mungkin kami berharap dari
tim Budi ya, dilengkapi aja gitu ya. Silakan. Jadi biar lebih memperkaya hasanah perkuisan Budi gitu ya. Asik. Siap. Oke. Hasanah keilmuan, Pak ya. Hasanah. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi kan kita udah selesai semua ya, artinya yang kuis itu kan clear ya, tidak ada masalah. Maksudnya kok? Siap. Oh, Box centangnya belum ada, Pak. Iya betul, belum ada, bentar ya. Mungkin kalau misalkan yang belum ada, boleh dibantu aja di copy, dipaste di Oke. sini. Ya, jadi nomor 7, Sama aja kan, Pak ya? Nggak ya ngaruh. sama aja. Nomor 6, nomor 7 tanpa yang diharapkan. Nah ini nomor 7 juga udah sesuai ya. Kita udah memulai kuis tadi, artinya sudah sesuai, tidak ada masalah. Oke. Nah ini nomor 8 juga tidak ada tombol belum dan oke-nya, silakan di copy paste aja. Nah sekarang kita masuk ke nomor 8. Nah ini ada fungsi resensi ya. Kita ngomonginnya fungsi atau fitur resensi. Di mana fitur resensi ini yang kami ingat itu ada beberapa buku yang memang kita siapkan fitur ini untuk berdiskusi antar pengunjung. Dan mungkin sampai saat ini pun ini fitur ini belum banyak orang ngeh atau orang pakai ya. Atau memang belum ada buku yang ditandai bahwa ini tuh ada resensinya nih gitu. Nah itu Sepertinya belum ada, Pak. ya itu dia. Makanya itu perlu ada sosialisasi lagi kali ya, lebih lanjut untuk mengarahkan user itu agar mereka tuh ngeh, ini buku ada resensinya loh gitu. Kalau enggak memang perlu keaktifan moderator Budi gitu ya. Ada moderator gitu di Budi ini untuk mengarahkan, ini ada buku ini nih gitu. Dan Moderator atau Mungkin ini promotor, juga Pak? sih, ada mungkin promotornya ini gitu. juga sih Mas, jadi bisa apa namanya, selain bikin kuis gitu, kita juga diminta aja untuk bikin resensi begitu kan, sekalian ngerjain kuis kan biasanya juga kan Boleh, baca boleh. bukunya kan gitu. Siap, Jadi siap. bisa sekaligus gitu. Jadi biar semua itu ada resensinya lah gitu. Jadi bisa minimal Oke. yang ada kuis, yang kita kerjain kuisnya itu ada resensinya gitu. Jadi bisa menarik pemantik orang-orang buat nulis juga gitu. Sekali jalan, Pak ya? Betul. Oke, Pak. Oke, Jadi kita centang apa kalau gini, Pak, bentar kasusnya? kita coba dulu ya. Nggak apa, kita coba fitur aja. Maksudnya fitur Siap. berjalan atau enggak gitu. Kalau nggak salah tuh yang ada tuh cuman awan lalat aja ya. Yang kita coba-coba. Oke. Awan lalat. Ini. Nah, ini kan awan lalat ada nih ya, yang warna kuning ini resensi di sini. Nah, di sini kita eh jadi kayak komentar, cuman dia bisa mengupload file gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada yang ngirim nih gitu ya, Firman nih coba tambah resensi. Saya juga coba ngirim gitu ya, ngirim dokumen PDF juga, misalkan tambah PDF nih. Ntar kita hapus sih. Coba-coba dulu aja. Ya, ini saya juga mau coba gitu ya. Mengirim resensi 32 kita kirim. Oke. Kalau kalau sudah berhasil itu ada notif berwarna hijau di sini menunjukkan resensi Anda akan melalui tahap verifikasi terlebih dahulu oleh tim sebelum ditampilkan secara publik. Mohon menunggu verifikasi selesai. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi Anda. Nah, di Izin, sini Pak Haji, ini berarti wajib itu ya, unggah file ya, ya dia resensinya nih. ya harus unggah Oh, file. Kemudian kan yang ini kan ada dua tabulasi ya. Dua tabulasi ini maksudnya yang pertama ini resensi secara publik, yang ada tabulasi yang pertama ini resensi ini jumlahnya 1. Nah, kalau draft ini adalah draft yang tadi kita kirimkan. Nah, kalau draft ini itu tidak tampil di publik. Ini hanya tampil di akun masing-masing pengguna yang mengirimkan resensi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan resensi kita belum di approve, dia akan ada di sini. Tapi kalau udah di approve, dia akan pindah ke sini. Gitu ya. Itu apa? Memahami tabulasi di resensi ini. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya, tidak ada masalah. siap. Silakan di checklist aja terkait dengan resensi.
Itu udah oke ya. Kemudian nomor 9, uji coba share buku, penjelasan proses, klik pada tombol WhatsApp, ini juga sama, nggak ada masalah ya. Ini sama juga yang di awal tadi, di-share itu ke WhatsApp. Kemudian komentar juga sama. Nah, kalau komentar mungkin karena kita sudah login, sekarang kita coba ya, mau komentar nih. Nah, kalau kita sudah login Bapak Ibu, ini tuh nama lengkap dan email itu sudah otomatis terisi dengan nama kita. Gitu. Itu aja sih perbedaannya. Nah, kalau Bapak Ibu yang maksudnya Bapak Ibu yang login di Budi, terus buka detail baca bukunya ya, lalu ke bawah, scroll ke bawah, apakah nama lengkap emailnya masih kosong atau sudah terisi. Nah, catatannya Bapak Ibu harus login terlebih dahulu gitu ya. Karena kita mau ngecek fitur ininya nih, fitur otomatis mengisi nama, pengisian nama dan email di kolom komentar gitu. Ada nggak yang masih kosong, nggak terisi kalau Bapak Ibu sudah login? Atau sudah terisi semua kayak saya nih? Saya udah login, Iya, namanya terisi nggak? Otomatis nggak namanya? iya Pak, Otomatis terisi. ya? Iya. Oke, Sudah, Pak. sekarang kita checklist berarti ya. Kalau udah otomatis berarti nggak ada masalah gitu. Karena ini yang diharapkan misalnya komentar pada buku yang dibaca juga dan otomatis mengisi nama dan email. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 11. Dari nomor 11 ini tampilan diharapkan tadi ya, yang selamat datang tadi sama aja. Kita coba cek lagi aja karena tidak ada yang berbeda. Lalu tampilan diharapkan juga sama, ini yang rekomendasi juga sama. Tadi di awal sudah kita jelaskan. Bedanya cuma ada tombol login aja. Tombol keluar ya di navbar menu karena kita udah login posisinya. Lalu demografis juga tadi udah kita jelaskan, tidak ada masalah. Lalu tampilan yang diharapkan untuk nomor 14 ini, menu jajah kategori juga aman. Kita cek. Lalu jelajah tema menarik juga aman ya. Tadi udah kita coba juga. Tampilan yang diharapkan untuk pengumuman juga sama. Ini juga cek. Lalu menu pustakaku, nah ini dia nih. Menu pustakaku, kita masuk ke menu pustakaku ya Bapak Ibu. Di sini silakan langsung aja hasil yang diharapkan apa di situ. Menampilkan data pustaka atau riwayat data buku setiap pengguna. Baik yang disukai ataupun yang disimpan dalam pustaka. Nah ini kita cek di sini nih. Tadi kita kan coba menyimpan gitu ya, menyimpan buku gitu ya awan alat. Nah ini udah bisa nih muncul di sini. Nah ini tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk kalau sewaktu-waktu kita sudah tidak baca buku Budi di browser kita dan besoknya kita mau baca buku yang sama gitu ya. Kita tidak lagi perlu bolak-balik atau mencari ke buku di filter data buku yang di halaman depan. Tapi cukup aja ke pustakaku dan cari buku yang ada di tabel ini gitu. Karena ini adalah buku-buku yang disimpan oleh kita gitu ya di tombol simpan buku yang ada di detail buku di halaman depan. Ya, jadi kebayang ya Bapak Ibu ya. Ini fungsinya untuk seperti itu ya fiturnya. Dan itu sudah ada ya, Oh, oke. artinya sudah sesuai dengan harapan ya, datanya ada gitu ya. Nah, ini kita okein dulu aja. Kemudian filter status. Nah, di sini kan ada status ya. Nah, ini ada yang disimpan, ada yang belum selesai, ada juga yang selesai gitu. Nah, ini kalau ada error silakan disampaikan ya atau belum selesai atau ada keterangan di samping tombol oke dan belum selesainya. Tapi kalau udah semua sesuai gitu berjalan, nah silakan diklik oke. Tadi saya coba semua nggak ada error ya, aman, berjalan semua. Kemudian kita masuk ke filter tipe buku. Nah, bisa jadi pengguna itu atau kita itu membaca buku Budi itu ini tuh tidak
ngeh gitu bahwa ini tuh buku digital kah, buku komik kah gitu ya. Nah, di sini ada fitur untuk memfilter, oh saya buku digital yang sudah saya simpan itu ada nggak ya buku digital gitu. Nah, di sini bisa di filter di sini nih. Buku komik gitu ya, buku audio gitu. Buku braille, tapi ini semua nggak muncul ya. Oke, ini kayaknya ada isu juga Bapak Ibu, nanti kita coba perbaiki ya. Harusnya ini tipe buku ini kalau kita klik Iya, buku saya tadi digital, ada Ya Pak, itu tipe bukunya nyimpan tidak history muncul. tadi. nggak ke filter ya. Iya, tidak Oke, terfilter. Iya, oke, siap. Oke, udah apa tadi? jadi Udah Iya, di nyimpen aku kok tadi? juga sama. Bookmark. oke, baik. Jadi nanti tinggal disesuaikan ya untuk data ini, data yang filter tadi ya. Kita bikin belum aja Pak ya. Ya, Iya. oke. Jadi ini tinggal disesuaikan aja. Kita belum dulu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke tambah pojok baca. Nah, di sini ada tambah pojok baca Bapak Ibu ya di sini. Nah, ini silakan dicoba aja. Kita membuat artikel di sini. Contoh artikel. Ya, kita upload bebas aja fotonya. Foto hutan juga nggak apa-apa gitu ya. Contoh-contoh aja, nanti kalau misalnya udah ini kita hapus lagi. Ini adalah konten pojok baca tulisanku. Artikel. Ini deskripsi hutan. Nah, ini kita coba fiturnya. Tapi untuk substansi data ini nantinya itu akan tampil di pojok baca. Tapi ini adalah hasil tulisan dari setiap user ya. Yang sebenarnya ini harus jadi dulu nih diedit. Nggak bisa dia serta-merta dia ngirim pojok baca akan tampil di halamannya pojok baca Budi gitu. Kalau saya lihat pojok baca ini udah banyak nih yang ngirim orang-orang gitu. Tinggal direview gitu sekitar udah ada ratusan kalau nggak salah. Nanti kita coba cek ya di halaman CMS-nya. Ini kita kirim. Nah, coba Bapak Ibu kirim, ada nggak tulisan background warna hijau ini nih, notifikasi ini? Ada, Ada Pak. Ada ya, artinya ada. aman ya, aman, tidak ada masalah. Kemudian itu yang diharapkan ya, jadi menampilkan data inputan dan juga dapat menambah data pojok baca, menampilkan data pojok baca yang telah disimpan. Nah, sekarang kita coba cek benar nggak nih kesimpan. Kita back, oh ada nih, gitu ya. Contoh artikel judulnya. Jadi nanti user itu bisa ngedit lagi gitu ya. Bisa menghapus juga misalkan kalau udah pegal nungguin mungkin wah saya udah lama nih pojok baca saya nggak dibaca-baca misalkan nggak di-approve. Dia boleh juga menghapus gitu ya. Silahkan gitu kita siapkan fiturnya. Statusnya dia not approved yet. Sebenarnya ini harusnya bahasa Indonesia ya. Cuman nanti silakan dibantu redaksinya ini bagusnya apa nih. Belum di-approve atau apa gitu. Tapi untuk sementara ini kita buat not approved yet ya atau belum di-approve. Jadi ini default bahasa Inggris bawaan frameworknya, framework websitenya. Tapi dari segi fungsi tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Kita coba cek lagi, kita okein dulu. Tidak ada masalah. Kita lanjut lagi ke tambah buku nih. Ini kan tambah artikel ya, tulisanku gitu ya untuk di pojok baca. Sekarang kita tambahin buku. Nah ini mungkin sekalian aja ya saya coba jelasin lagi. Kenapa ada menu buku di halaman user pengguna gitu atau user pengunjung. Jadi pengembangan di tahun 2025 kalau nggak salah. Buku ini, user pengunjung ini kita berikan fitur untuk dia itu punya ide mungkin, punya gagasan juga atau punya keinginan untuk membuat buku Budi yang ada di Budi sekarang gitu ya.
entah buku digital, entah buku komik gitu ya. Tapi ya memang sifatnya itu PDF ya, belum untuk audio gitu. Tapi sebenarnya bisa aja sih, karena itu kembali lagi untuk produksi ke PDF itu off the record, enggak menggunakan CMS web Budi ini, gitu ya. Ini hanya draft aja, hanya sekedar kayak apa ya? Ya draft untuk mereka, untuk user itu membuat sebuah ide gitu ya. Ya siapa tahu nanti tim dari tim Budi atau tim sekretariat Budi ini bisa mengadopsi dari para pengunjung Budinya gitu ya. Nah, ini kita coba aja di sini tambah buku, dan tambah buku ini berbeda dengan pojok baca ya. Dia bisa langsung menambahkan misalkan pojok bacanya itu apa gitu. Misalkan contoh gitu ya. Buku si apa? Buku si Ujang misalkan. Jenis bukunya apa nih, digital gitu ya. Temanya apa, petualangan misalkan, atau temanya alam dan lingkungan. Jenjangnya apa, PAUD gitu ya. Lalu pilih grade-nya A. Nah, ini konten bukunya ini docx, artinya user itu harus membuat dulu dokumen Word-nya gitu. Dia bikin gitu kan, apa istilahnya, draft-nya gitu ya, atau percobaannya lah gitu, percobaan ceritanya gitu ya, draft ceritanya. Nah, ini coba kita buat dulu ya dokumen Word-nya ini. Ini adalah contoh draft membuat buku. Oke, kita save. Nah, ini kita save, kita coba pilih lagi ya di sini filenya. Nah, ini udah masuk. Lalu kita buatkan deskripsinya gitu. Ini contoh deskripsi. Nah, kemudian Bapak Ibu kita coba kirim ya. Kita coba kirim. Nah, Bapak Ibu coba kirim apakah sama gitu dengan yang saya lakukan. Apakah ada warna lain selain warna hijau gitu? Kuning kah atau Sama, merah? Pak. Sama ya. Sama Oke. sama. Sama, Mas. Ya. Jadi kurang lebih ini fiturnya berjalan ya, aman. Kita coba Tapi checklist dulu paling ya. sebelum lanjut nih, Mas Didi, izin kan kalau misalnya untuk mereka users itu bisa ngirim misalnya buku begitu ya, itu kan regulasinya kan sebenarnya kalau aturan dari Kemendikbud sendiri, kalau mau ditampilkan di Budi karena Budi itu apa namanya dipakai di satuan pendidikan begitu itu kan agak ribet ya, harus ada SK Pusbuk dan lain-lain begitu, ada ISBN juga gitu. Mungkin apa namanya bukan buku kali ya, tapi apa begitu, nanti coba dipikirkan begitu, karena kalau buku jatuhnya jadi kita menyalahi regulasi nih begitu, regulasi yang memang sudah diatur di pusat perbukuan begitu, bahwa memang kalau yang mau ditampilkan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu memang sudah harus melalui proses penilaian di pusat perbukuan begitu. Mungkin namanya nanti mungkin bukan buku begitu ya, yang harus kita pikirin gitu itu namanya apa begitu, karena kan ini juga cuma hanya rancangannya aja kan gitu, dalam format Word gitu. Siap. Tapi sementara buku kalau belum dapat ya udah buku dulu aja. Ya udah itu aja, bisa lanjut lagi. Oke. Mas Haji. Oke, kita lanjutin lagi ya. Berarti kan tadi itu soal regulasi ya, Bu ya? Iya betul Mas gitu, soalnya memang kalau regulasinya kalau kita bawa nama buku nih gitu, itu ada aturannya sendiri gitu di Ya, selingkungnya Kementerian Dasar Pendidikan, Pendidikan Dasar dan Menengah gitu. Jadi mungkin nanti apa namanya harus di PR lagi, mungkin namanya bukan buku tapi apa misalnya gitu ya, ya, betul. apa yang lain begitu yang tidak nyerempet ke aturan regulasinya. Oke, siap. Jadi nanti kita coba rubah ya redaksi gitu ya. Tapi sebenarnya substansinya itu ini sebenarnya Iya. ini tuh hanya kayak requesting aja gitu dari pengunjung. Enggak Iya jadi betul. kayak udah saklek ini akan jadi buku gitu, enggak akan. Mm-mm. Nah, Mungkin itu nanti sih dicari lebih ke situ. namanya apa gitu. Siap.
Oke, jadi untuk fitur ini udah nggak ada masalah ya, Bapak Ibu. Jadi tadi juga udah coba, jadi nggak ada masalah. Kita cek. Karena nanti di fitur buku ini, kita namain dulu ini fitur buku. em, Prosesnya itu ada dari pengunjung, itu nanti akan ada review dulu dari reviewer, lalu masuk ke editor, nanti baru masuk off the record production gitu ya. Jadi kayak jurnal lah gitu kurang lebih ya. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ingat ketika kuliah itu kan kita buat tulisan gitu ya. Masukin ke jurnal itu kan nggak langsung jadi jurnal ya, tapi atau nggak langsung jadi apa makalah ataupun hal yang sama gitu yang bisa menjadikan bahwa itu tuh valid untuk bisa ditampilkan di sebuah jurnal akademis gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada proses atau rangkaian sehingga bisa langsung dilihat histori yang nantinya itu cikal bakal jadi buku yang ada di Budi. Kurang lebih seperti itu untuk fitur ini. Tapi kita kembali lagi UAT dulu yang halaman depannya dulu nih, halaman membernya ini tidak masalah. Oke, kita langsung lanjut lagi ke menu uji coba resensi ya, uji coba resensi. Nah, ini klik resensi. Setelah tulisanku di sini ada resensi. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ini adalah eh, tabel list data gitu ya, atau data tabel dari resensi yang kita pernah input di buku-buku yang ada di Budi. Nah, karena tadi saya coba di awan lalat, nah ini akan muncul di halaman pustakaku terkait dengan resensi saya di buku awan lalat gitu. Jadi ini hanya halaman history aja gitu, history karena kalau nanti ke depannya itu akan banyak resensi dan saya aktif untuk mengisi resensi, itu kan perlu ada history ya, ada tabel data untuk melihat saya udah ngentri resensi mana aja sih gitu ya. Kalau nggak ada tabel ini mungkin nanti agak bingung nih saya nih. Harus satu-satu gitu kan setiap buku. Tapi kalau untuk halaman ini bisa langsung kita tahu bahwa oh saya udah 5 buku yang saya entry resensinya gitu ya, resensinya. Dan ini nggak ada masalah ya. Ini cuma menampilkan aja. Jadi ini sesuai gitu ya. Kita cek dulu. Kemudian eh, tampilan yang diharapkan lagi untuk proses profil ya, apa halaman profil. Selanjutnya di sini profil. Nah ini sebenarnya juga kita ada updating lagi ya terkait dengan profil ini. Tapi ini kita coba dulu yang ada di sini, kita edit ya. Form ini kita tambahin misalkan nomor saya, misalkan nomor handphone saya, ini alamat yayasan, misalkan ini biografi juga kita simpan. Nah ini tersimpan nggak gitu ya. Nah ini kan udah masuk ya. Kita udah masuk ya, kita kesimpan. Kalau mau ganti foto juga silakan. Di sini kita ganti foto gitu. Di sini misalkan fotonya ini misalkan nih saya nih. Gitu ya. Ini ada nih tuh. Ini logo PB Kreasi Media ya. Jadi di sini udah berubah ya Bapak Ibu. Jadi silakan dicoba-coba aja dia masukkan logonya gitu ya. Kalau lebih seperti itu nggak ada masalah ya, aman. Jadi kita okein. Jadi silakan dicoba diupdate aja informasinya terkait dengan profil apakah ada yang error. Kalau belum ya silakan diisi keterangannya, kalau sudah silakan klik OK. Oke, nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya untuk profil. Kita lanjut lagi ke Nah, pojok paling izin Pak, gimana? sedikit aja paling yang ganti foto profil tadi belum ada kayak tanda foto berhasil diunggah gitu. Oh, Sebenarnya dan berhasil oke. diunggah, cuman nggak ada keterangannya. Jadi Oh iya, siap. jadi kita mikirnya kayak gagal unggah gitu. Nah, siap. Iya, iya. Oke, nah, kita perbaiki ya Pak. Kita catat Siap. dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk lagi ke pojok baca. Pojok baca lagi ya. Klik menu pojok baca lagi Bapak Ibu. Kenapa dibaca lagi ya? Nanti ini udah 3 kali nih bahas pojok baca.
Nggak apa-apa, masih panjang ini, Pak. 2 kali ya? Oke, yang pojok baca sebenarnya nggak ada masalah ya Bapak Ibu, ini hanya perbedaan yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi yang bedanya cuma login sama yang belum login aja ya. Siap. Ini nggak ada masalah. Menampilkan menu majalah sama juga ya, menu majalah. Tadi kan kita udah coba bareng-bareng ya di setiap PDF-nya juga. Ya. Perbedaannya hanya login dan sebelum login gitu. Oh, yang unduh ya, yang unduh oke, yang unduh ini Bapak Ibu, kalau misalkan dia belum login, dia nggak bisa mengunduh ya. Tapi kalau kita login, dia langsung bisa mengunduh nih, sama kayak tadi buku. Jadi syaratnya itu kalau untuk mengunduh mengunduh majalah itu silakan login dulu ya. Ada juga mungkin redaksinya salah ini ya, masih buku nih. Terus majalah. Iya, betul. Betul, Pak. Baik, Betul. siap. Nanti yang nggak sesuai mungkin majalah aja kali redaksinya ya. Tapi kalau untuk apa fungsinya sih udah berjalan. Gimana? Kita okein dulu aja ya. Fungsinya udah jalan. Kita okein aja dulu ya. Ini soal redaksi aja Siap. sih yang kita perlu perbaiki. Oke, selanjutnya ke kontak. Nah, ini kontak juga nggak ada masalah. Jadi nggak ada perbedaan antara eh yang login atau yang sebelum login tuh nggak ada perbedaan. Kita cek lagi. Nah, sekarang kita masuk ke user admin CMS-nya ya. Bapak Ibu ya, ini login sebagai user admin CMS. Kita masuk ya sebagai admin. Di sini harapannya halaman login itu bisa eh, sesuai gitu ya dengan kombinasi username passwordnya. Intinya ini kita coba masukkan username password ini dia gagal atau enggak. Dan itu yang sudah saya coba di awal ya. Jadi sebenarnya itu halaman login nggak ada masalah. Itunya. Nggak ada masalah. Halaman login nggak ada masalah ya. Untuk yang ini Pak Haji, untuk yang super admin ini baru Pak Didik aja yang punya ya? Atau Bu Muti dan Bu siapa Vina juga Ini super? sudah di-share, Pak. Akses baru di-share. Oh, oke. Ya. Biar bisa barengan. Nanti Siap. kita bertiga masuk aja, Pak ya. Gak apa-apa, barengan boleh Pak. Sip. Oke. Ya, lanjutkan Pak Haji. Loading, bentar ya. Loading ya Bapak Ibu, oke. Kalau yang udah angkat tangan ya Bapak Ibu ya. Saya sudah gitu. Masih loading Bapak Ibu? Oke, aku udah Oke ya. mulai Oke, udah masuk mulai lagi ya. Nah, ini dashboard. dashboard, tapi masih muter-muter. Muter-muter. Ya, kantor kayaknya jelek banget ya. Waduh. Lagi ini lagi apa? Reload. Oke. Tunggu ya, Pak. Oke. Aman. Karena biasanya masuk ke itu juga agak berat ya. Ya ini Masuk ke sebenarnya CMS. query depan ini kita lagi coba optimalin lagi ya. Karena memang datanya itu kan udah jutaan ya Pak Didik ya. Jadi selama kurun waktu mau 3 tahun ini database-nya Budi terkait dengan statistik itu lumayan besar, lumayan banyak gitu recordnya. Oke, siap. Udah pada masuk, Pak? Lanjut, Pak. Udah, lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke, Kita siap. sudah masuk. Oke. Jadi kita coba cek lagi ya di dashboard ini. Tadi kan login aman ya, login aman, nggak ada masalah. Nah, karena ketika kita login itu dia langsung ke halaman dashboard, bener nggak nih menampilkan halaman sesuai dengan rekapitulasi gitu ya? Sesuai nggak nih, ada error nggak? Aman ya, berarti kalau halaman dashboard ini aman nih, kita okein dulu. Kita okein dulu, lanjut lagi ke halaman Berapa apa ya? statistik. Ya, di sini muncul semua ya dashboardnya. Kita masuk ke menu statistik di sini. Nah, ini statistik ini harapannya itu menampilkan halaman statistik yang terkait dengan aplikasi Budi gitu ya. Pengunjung dan tren dari buku-buku yang ada di Budi gitu. Nah, ini sesuai enggak di sini gitu ya. Di sini
datanya ada yang error nggak gitu ya, karena di sini data yang diambil itu sesuai yang ada di tabel database-nya Budi gitu ya Pak Didik ya. Ini statistik. Nah ini misalkan hari ini kita klik hari ini gitu ya, itu ada error nggak gitu. Kemudian Ini minggu statistiknya. Mm-mm. Itu statistik di bawah. Berat, Wak. Berat. berat Ayo, ya. belum pada masuk nih. Belum ya. Nah ini memang agak butuh Ya. agak harus ini sih sadar sih. Apa sabar, sorry. Agak harus Ya, sabar dan sadar juga, Bang. maaf, keselipet. Untuk Tak. terkait dashboard dan statistik ini Pak Didik dan Ibu-ibu, bahwa nanti silahkan dicek apakah statistik, karena kita ini fokus di tahun 2026 ini terkait statistik ya. Nanti apakah statistik dan dari dashboard tadi dan statistik ini ya yang sedang kita perlihatkan ini apakah memang sudah sesuai atau ada data-data yang memang perlu ditambah lagi sehingga Dipilih untuk terpal. dimasukkan di statistiknya gitu. Jadi mungkin sambil dilihat selain fungsinya sudah berjalan atau tidak, tapi kita bicara substansinya juga, apakah ini data-data statistiknya ini memang sudah mengakomodir semua hal terkait data-data yang dibutuhkan atau tidak gitu ya. Begitu Pak Didik. Kalau sejauh ini kayaknya udah deh, karena kan biasanya yang ditanya itu dia pengunjung per periode, terus buku yang dibaca apa, yang paling banyak di-download apa, pengguna pertumbuhan akunnya gimana. Biasanya orang sekretariat nanyanya itu sih untuk sementara ini. Nggak tahu kalau nanti ke depannya ada pertanyaan aneh-aneh. Biasanya beberapa tahun terakhir pertanyaannya itu soalnya. Ya nggak, Bob? Baik. Ya, ya. Heeh. Sudah oke kayaknya. Ya, Pak, lanjut, Pak. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi ini silakan dieksplor aja tombol-tombol yang ada di sini dan bisa juga di custom ya, range tanggalnya itu dari jam lagi. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tahun berapa gitu ya. Silakan aja tuh. Ya. Kemudian kita masuk lagi, sebentar. Karena ini sudah sesuai, jangan lupa di checklist Bapak Ibu ya. Ini yang penting. Kemudian kita masuk ke menu analitik. Nah, menu analitik ini agak panjang, agak banyak juga. Di sini ada analitik pengunjung, buku, majalah, komentar, kuis, dan survei. Kita coba dulu ke pengunjung ya. Nah, ini pengunjung ini defaultnya itu hari ini ya Bapak Ibu ya, per hari ini. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen bulan ini, tahun ini, itu tinggal dipilih aja ini nih. Sama halnya filter di menu yang tadi ya, menu statistik ya. Kita klik bulan ini misalkan. Nah, ini kan loading nih, lama ya. Lumayan mudah-mudahan sih nggak lama banget lah. Tapi intinya dia perlu proses. Nah, ini nih. Nah, ini bulan ini kayak dolar ya ini ya. Jadi dolarnya naik turun ya. Gitu. Naik terus. Oh, naik terus ya. Maksudnya kita buatkan grafik biar terlihat konsentrasinya itu di tanggal berapa gitu ya, biar yang paling banyak gitu. Di sini terlihat di situ ya. Bisa di highlight di sini 4.000, 5.000. Wah, Nah, masih muter, Pak. masih muter ya. Waduh. Kalau itu saya bantu doa aja dulu deh, Pak Didik ya. Jadi kurang lebih kayak gini dan ini pun udah ya. Oke, jadi sambil dilihat aja di Zoom, sambil nunggu yang di laptop Bapak Ibu, silakan dilihat dulu yang di Zoom. Jadi di sini ada widget informasi-informasi terkait dengan analitik pengunjung dan juga sampai dengan top browser gitu ya, dan IP teraktif. Jadi data-data yang ada di visitor log yang sudah kita coba implementasikan dan kita coba suguhkan itu seperti ini. Jadi sampai ke level ranking lah gitu ya, biar nanti pimpinan itu pengen lihat, Bapak tahu nggak browser mana yang paling tinggi pakai Budi gitu. Chrome Pak gitu. Dari mana lihatnya? Dari sini Pak tuh. Nggak, maksudnya bisa kayak gitu ya Bapak Ibu. Ya. Ya, Walaupun kayaknya enggak akan sih, Mas. Mereka sangat butuh data angkanya semua. apa sih itu nggak penting ini? Yang nggak penting gitu. Sejauh ini nggak nyampe situ sih, Pak. Oh, nggak nyampe ya? Sejauh ini belum terlalu jauh pemikirannya.
Dan saya sejauh ini yang paling jauh bukan ya. Oke, jadi kalau lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kita bisa ekspor nih. Kita bisa ekspor. Nah, cuma memang ekspor ini ini masih kita coba optimalin lagi query-nya gitu ya. Karena query-nya kadang berat gitu. Jadi informasi-informasi yang ada di sini ini kita suguhkan jadi kayak data, jadi kayak raw data gitu di Excel. Nah, ini kita coba lihat ya bareng-bareng di sini. Nih kita buka Excel-nya. Bentar Bapak Ibu ya. Ini Excel-nya seperti ini. Ini kita coba gedein dulu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa sheet ya, beberapa sheet Excel, ada tren kunjungan. Artinya di sini tanggal 1 sampai tanggal 17 Juni ya, hari ini itu yang tadinya di web itu grafik bentuknya ya, itu kita buatkan jadi angka di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung laporin ke pimpinan gitu. Ini Pak laporannya gitu. Tren kunjungannya segini. Nah, yang ini belum Pak gitu, belum ada karena baru tanggal 17 adanya gitu ya. Belum nyampe sana. Kemudian di sini laporan top browser yang tadi ya, yang nggak penting ini ya, nggak apa kali ya, dimasukin aja ya. Masukin itu, Masukin masukin. aja ya. Ini IP interaktif juga ya, kita masukin. Kemudian distribusi device gitu ya. Ada 3 yang kita ambil. Yang pertama smartphone, laptop, dan juga tablet. Kalau lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan dicobain nih. Atau Bapak Ibu pengen, saya pengen tren kunjungan aja Pak yang di-download. Silakan aja di sini nih. Download atau export Excel di sini. Jadi nanti yang terdownload itu hanya tren kunjungan aja gitu. Jadi kalau istilah kata tuh di sini nanti bisa dipecah-pecah nih per file gitu. Jadi sheet ini tuh jadi file gitu ya. Jadi informasi yang ada di browser atau ada di dashboard ini tuh di apa namanya? Dipecah-pecah jadi satu file export Excel gitu. Nah, silakan diekspor karena di bagian saya ini tidak ada masalah. Ini kita coba checklist dulu ya. Untuk yang analitik ini aman nih analitik pengunjung. Paling yang agak berat ekspornya itu Pak yang tahunan mungkin ya Pak. Karena saya tadi Betul, coba yang lama ya, 2005 keseluruhan, error waduh ya, berat kan ya. Paling tapi berat kan, juga muter Pak. muter ya dia. Tapi kalau misalnya yang bulan ini atau hari ini lancar sih Pak untuk ekspor Oke, Muncul datanya. sih, tapi agak lama agak lama sekali. ya. Maklum Bu, Mungkin karena muter-muter Bu, jadi lama Nggak dia. apa-apa, itu kan udah 2 sekian kan. ya, Iya mungkin betul, karena ini Makanya kali ya, banyak muter-muter. juga datanya yang ditarik. Ya Bu, datanya lumayan Oke ya. banyak kan 6 juta. Itu 6 juta itu kan kita filter tahun berapa aja gitu ya. Nah itu, ya itulah muter-muter jadinya dia, agak berat. Oke, sekarang jadi nggak ada masalah ya. Artinya itu nanti coba kita optimalin lagi Bu, karena ini masih kita coba pantau untuk ekspor data ini yang bagian analitik pengunjung. Kemudian untuk yang buku, kita klik lagi buku nih sekarang. Jangan jangan lupa Bapak Ibu ini yang analitik pengunjung aman ya. Kita masuk ke analitik yang buku nih. Nah, harapannya menampilkan tren bulanan ya, minggu tahunan gitu. Top 10 yang dibaca, top 10 yang di-download gitu ya, dapat milih waktu untuk menampilkan grafik juga semuanya. Nah, ini silakan dicek Bu, dicobain ya. Ini kita coba baca dulu ya. Kita coba baca dulu eh ada apa aja sih di analitik ini. Yang pertama ini ada total baca keseluruhan, seluruh buku kita coba jumlahin, itu totalnya ada 200.000 gitu ya. 200 ribuan tuh di tahun 2026. Nah, kalau ini defaultnya itu bukan hari ini tapi tahun ini gitu ya. Nah, Ibu bisa bisa Bapak Ibu bisa filter nih bulan ini gitu ya. Nanti dia akan muncul di sini otomatis nih menyesuaikan dia bulan ini berapa sih tuh, ya kan? Tuh, jadi ini lebih berwarna nih lenggok-lenggoknya gitu ya. Grafiknya sesuai dengan data yang dibaca per bulan ini gitu. Kalau pengen tahun ini yang tadi itu bisa tahun ini atau custom nih. Pak, saya pengen lihat dong yang bulan Mei kemarin, tinggal klik aja sini Mei nih. Mei sampai Mei juga gitu ya. Mei tanggal 31 nih terapkan.
Nah ini nih muncul nih. Nah ini loading tuh kan, dia loading. Nah ini nih tampilannya. Kalau bulan Mei itu adanya dia 31.000 nih yang baca buku nih di Budi. Nah ini ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini sampai dengan top 10 gitu. Nah juga nih ada top 10 nih. Harusnya top 10 baca buku ini sama dengan yang ada di halaman depan ya, yang tadi kita lihat ya. Jadi bener nggak tuh yang di halaman depan tadi tuh, yang ini nih. Bentar, kita coba. Oh, error nih. Bentar ya. Halaman depan mana tadi ya? Nah ini nih. Bener nggak nih top 10? Kalau ini kan top 5 ya, top 5 nih. Coba yang paling sering dibaca dari cerita Putri Gema gara-gara Olen. Nah, ini kita samain di sini. Tuh, sama kan ya? Jangan dekat-dekat, gerobak takut Oke. ya. Jadi ini yang dibaca. Nah, ini yang top 10 di download gitu ya. Ini adalah si kecil yang baik hati. Oke, ini kurang lebih seperti ini dan ini ekspornya lebih diringkas lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa semua data sesuai filter yang aktif itu yang ini ya. Yang dari dan sampai kapan gitu. Kemudian ringkasan metrik itu yang ini Bapak Ibu ya, metrik ini. Tren bulanan itu yang tren bulanan, top 10 baca itu yang ini gitu ya, yang di-download. Nah, ini silakan dipilih aja nih. Kita klik semua data misalkan. Berarti ini yang di bulan apa ya? Mei ya. Nah, ini muncul, kita pilih. Memang agak butuh waktu ya. Nah, ini tampilnya seperti ini Bapak Ibu ya, yang export Excelnya. Jadi ada ringkasan total baca buku per periode gitu ya. Ini 17 Juni, diekspor 14 Juni, semua data ya kalau ini. Trennya itu ini ke bawah lagi ya, ini kayaknya perlu disesuaikan nih. Saya tuh ngambil data dari tahun 2000-an. Kayaknya nggak perlu ya. Sorry nih, ini nanti saya coba perbaikin lagi ya. Tapi pada intinya datanya keambil ya Bapak Ibu ya ini. Jadi tahun 2022 tuh ada, cuman tahun 2023 sampai dengan 2024-an itu kalau nggak salah itu nggak ada datanya ya. Saya nggak tahu kenapa. Atau proses kalau nggak salah tuh dulu tuh sempat down ya Pak Didik ya. Sempat down terus datanya tidak 2024 tidak ya. tidak aktif, kita mencoba memperbaiki kan. Crash Media datang mencoba memperbaikin di tahun 2024-an kalau nggak salah. Ya, jadi 2024 terakhir kalau nggak salah deh. Ya Ya. antara Agustus September. Nah, itu kita coba perbaiki. Lalu mulai aktif lagi tahun 2025 ya. Nah, inilah tahun 2025 sampai 2026 sekarang. Kalau lebih seperti ini ya statistiknya, jumlah pengunjungnya. Jumlah pengunjung lagi, jumlah bacaan, sorry, baca yang di-download totalnya berapa gitu ya. Oke, lalu sheet yang kedua itu data yang paling banyak dibaca gitu ya. Ini kemudian yang di-download juga sama, muncul juga di sini ya, yang di-download. Oke, kita kembali lagi di halaman analitik buku. Nah, ini kita coba cek dulu ya. Jadi ini semua udah sesuai harapan ya Bapak Ibu ya. Silakan di checklist lagi. Oke. Oke, kalau Bapak Ibu menemukan bug gitu ya atau Sama ini izin ya, Pak Haji, Pak Dodi. ya, Karena kan kalau di KAK kemarin kan ada berbunyi tuh, apa namanya, untuk setiap judul itu muncul dia berapa kali dibaca atau berapa kali diunduh gitu. Itu nggak muncul di sini Pak ya? yang mana ya? Kemarin itu untuk semua judul Pak. Ini. Istilahnya. Oh, maksudnya semua judul ya? Iya, karena itu ada Oh, berbunyi tuh di KAK tuh. oke oke. Ini tuh itu kita ketinggalan itu kayaknya. Heeh. Jadi ini kan baru top 10 ya. Paling cuma Nanti itu doang. nanti Ya, kita paling itu coba doang sih. Ya. nanti kita coba bikin lagi satu halaman untuk yang keseluruhannya ya Pak Didik ya. Siap. Nah itu. Ah, ah, ah. Takutnya temuan lagi kita. Iya benar 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 benar. Siap siap. Nah, Itu ketinggalan ya itu lupa lupa. Gak apa ini kita jadi coba intinya ya. Jadi intinya meskipun ya satu buku itu sama sekali nggak dibaca, sama sekali nggak diunduh, nol dan nol 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 itu ya tetap ada data yang bisa diekspor gitu itu seperti itu. siap siap.
Oke Pak. Gitu. Siap. Oke nih kita jangan okein dulu berarti ya. Ini Nah, kita yang belum kurang dulu itu aja aja. sih. Nggak apa kita belum aja. Buatkan halaman detail buku dengan total. Oke. Sip. Oke, kita Ya, lanjut lagi lanjut ya. majalah, Pak. Lanjut lagi ke majalah nih. Nah, karena majalah ini sebenarnya majalah ini kan awalnya kita desain hanya untuk orang baca gitu ya, download gitu ya. Nah, ternyata kita mau coba tambahkan juga ininya apa statistiknya karena untuk kebutuhan dashboard kayak gini. Jadi data majalah ini belum ada datanya Bapak Ibu ya untuk nggak kayak buku gitu. Kalau buku kan tadi udah lengkap ya sampai dengan browser dan IP-nya juga gitu. Nah, tapi kalau untuk majalah ini ya baru seadanya aja nih kayak misalkan tadi nih gitu. Jadi baru tahun 2026 aja kan 2025 kayaknya belum ada datanya tuh. Ya, masih kosong. Jadi baru dari tahun 2026 nih kita coba collecting datanya. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya ini juga udah udah sama gitu dengan yang buku tadi. Ya, jadi ada ekspornya juga dan segala macamnya di sini untuk ekspornya misalkan ekspor berdasarkan tren ataupun ringkasan metrik gitu ya. Yang top 10 majalah di sini udah yang dibaca atau yang di-download juga udah bisa diambil. Cuma nanti sekalian juga ini dibuatkan apa namanya tadi Pak Didik ya, halaman untuk total majalah gitu ya. Semua majalah yang dibaca gitu ya. Nah, ya sama. Betul, Sama ya. benar. Itu bunyi juga nggak itu Iya, di iya, kakak? sama. Iya, benar, Pak. Untuk setiap majalah bulanannya. Nah. Oke. Ya, ini kita belum dulu ya. Kita belum. Kita lanjutin lagi. Tapi aman, Pak ya? Tidak Aman, aman. merombak secara mayor enggak? Enggak, minor ini Pak minor. Aman Pak Didik. Siap. Oke, selanjutnya kita ke analitik komentar. Nah, komentar ini defaultnya ini di tahun 2026 ya. Tahun 2026. Gitu. Dan ini kalau kita cek di sini bentar ya. Misalkan nih di bulan ini yang paling banyak dikomentari nih gitu ya. Di sini akan muncul grafiknya dan di sini akan muncul judulnya ya, judul bukunya. Tapi ini kayaknya masih ada isu nih nggak tampil ya. Hari ini coba ya nanti kita coba perbaikin dulu Bapak Ibu ya. Tapi intinya di sini sama juga fungsinya itu dia bisa mengekspor juga di sini ya, ekspor semua data gitu. Semua data komentar sampai dengan ratingnya gitu ya. Di tahun ini misalkan berapa ratingnya nih? 585 ulasan. Nih, muncul semua. Ini kita cek coba Excel-nya. Nah, ini yang komentar ya. Komentar menunggu di review 3.000-an. Buku pernah dikomentari 800-an. Rata-rata rating keseluruhan 2,35 gitu. Terus ada tren komentarnya juga di sini. 3.600 siapa yang bakal review tuh? Nah, itu dia tuh. Sebenarnya yang komentar tuh banyak loh Pak itu Pak. Belum di approve aja itu. Saya kemarin udah review Bisa Pak, lah cuman itu. terlalu banyak saya menyerah Pak. Banyak banget. Dibagilah. Kan ada SK-nya. Kalian aja itu bikin kuis, Oke, entah siap. resensi, review. Kalau dibagi-bagi mah cepet itu. Iya. Betul Bu. Udah ada SK-nya ya Belum lah. dari Pak Kan Hidayat. katanya mau jadi ada SK nggak sih Bang? SK terakhir itu SK yang ini doang, SK yang SKPT. UAT doang Ya sih. itulah pokoknya. SK UAT. Kalau SK Budia belum ada, tim Budia Iya belum. udah lah. Ya, Bisa harus lah sama. itu. Gas. Jangan nama Pak Didik semua Pak Didik. Ya.
3000. Baik, Bapak Ibu ya, kita lanjutin 2600. lagi ya. Oh, siap, siap. Jadi intinya ini udah bisa di download. Cuman memang tadi ada beberapa yang kita coba cek lagi ya, kenapa nggak tampil nama bukunya. Kasih catatan aja Pak Haji, Ya, biar ini nggak apa-apa, Pak Didik sama Bu Muti dan Bu Fani, bahwa kalau misalnya ada catatan nggak apa-apa. Kita kan memang UAT ini untuk menguji, nanti kalau ada temuan dan sebagainya, nanti kan ada timelinenya, memang ada tindak lanjut hasil temuan dari UAT, kita tindak lanjuti. Setelah tindak Siap. lanjuti itu nanti kan Bapak Ibu yang sebagai penguji akan memparap, lalu nanti PIC-nya mungkin Pak Didik akan tanda tangan, sama nanti terakhirnya kita buatin berita acara serah terima gitu, bahwa memang Siap. pengujian sudah dilakukan gitu, dan memang Oke. sudah berjalan sesuai dengan harapan semuanya. Gitu Pak Didik. Oke. Siap, sedikit Pak nanya aja. Ini kan kita 3 file itu apanya ya? Ceritanya tuh jadi jalan 3 file itu 3 file itu diserahkan ke Pak Dodi atau gimana? Enggak, itu Atau cuma satu doang? satu aja sih Pak, satu. Bareng-bareng kan, Oke. orang kan Nah. di atas itu sudah ada pengujinya namanya siapa. Jadi satu dokumen Oh, semuanya siap, siap. barengan. Nah, hanya satu Karena dokumen isi saja. checklistnya pasti sama lah ya. Ya, isi checklistnya sama, karena ini kebetulan ini kita bareng-bareng ini 3an langsung meriksa, jadi ya langsung satu dokumen. Kalau misalnya Siap. masing-masing gitu memeriksanya secara masing-masing kan nanti disatukan, oh yang mana nanti kita perbaiki, kita ini lagi. Tapi karena ini alhamdulillah semuanya Bareng. barengan, langsung aja ditulis pengujinya kan siapa aja, kan di atas tuh, di atas dokumen pengujinya siapa, kalau yang di bawah PIC-nya siapa, tanda tangan. Nah, nanti baru bikin berita acara telah dilaksanakan UAT dan sudah dilakukan tindak lanjut. Berarti ya sudah, berarti UAT sudah selesai dilaksanakan, gitu aja sih Pak. Siap. Baik, Pak. Berarti ini untuk yang checklistan di bagian analitik komentar di-okekan atau gimana Pak? Belum? Belum aja, nggak apa-apa. Karena ada yang poin tadi yang belum itu ya? Ya, kasih catatan. Tadi kan Pak Haji juga ini Siap. melakukan pencatatan untuk dari kami juga. Artinya kalau sebagai bahan evaluasi kami melakukan belum nih. Berarti tuh ada Pak Haji melakukan cek nama buku yang tidak tampil pada metrik. Nah, ini kan catatan kami nih. Siap. Jadi karena ini kita bareng-bareng nih antara pengembang sama penguji, ya akhirnya ya bareng-bareng aja di ini. Nanti langsung kita catatannya langsung kita tindak lanjuti. Kalau sudah oke, baru diokekan gitu ya, checklist oke, dan sudah siap dicetak. Nanti dicetaknya sama kami juga nggak apa-apa Pak Didik, biar nanti dicetaknya sama kami, nanti Pak Didik dan tim tinggal tanda tangan juga nggak apa-apa sih. Nanti kita ini. Kami kasih file lunaknya saja Pak ya. Siap Pak. Siap. Coba lanjut Pak. Oke. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini kita masuk ke kuis ya. Analitik kuis. Nah, di sini kalau untuk kuis itu kita difilter berdasarkan buku yang memang sudah ada kuisnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang belum ada kuisnya nanti nggak akan muncul di filter ini Bapak Ibu. Jadi dashboard untuk kuis itu dia itu langsung mengecek datanya itu per bukunya gitu. Per buku atau per kuis yang ada di buku itu. Bahkan per topik yang ada di buku itu. Misalkan nih kita masuk ke awan lalat. Nah, awan lalat itu ada topik apa aja gitu ya. Cerdas cermat misalkan, kuis mengasah ingatan. Kok ada topik itu Pak? Ya kita buatkan dulu Bapak Ibu ya. Jadi biar nanti Bapak Ibu ke depannya kebayang tuh apa yang mau dibuat gitu ya. Sebenarnya cerdas cermat ini nggak cocok nih. Karena kita coba dulu nanti mungkin bisa disesuaikan lagi lah redaksinya. Nah, ini kita coba nih awan lalat. Kuisnya ada 2. Topiknya ada 2. Yang mencoba menjawab itu ada berapa orang di sini? Ada sekitar 2 orang tuh pesertanya. Ya, yang jawab benar berapa gitu ya.
Yang jawab benar 2, yang salah 2 gitu. Kalau cerdas cermat yang benar 1 gitu. Jadi dua kriteria itu bisa terlihat di sini gitu ya. Dan ini data-data ini tuh bisa disesuaikan nantinya di setiap kuis yang ada di setiap buku itu ya. Nah ini datanya misalkan tahun 2025 nih, kita cek 2025 nih, ini siapa nih? HP Score. Nah karena kuisnya itu belum apa istilahnya belum ada topiknya, jadi emang perlu ada penyesuaian Bapak Ibu ya, penyesuaian untuk di setiap kuis yang sudah pernah dibuat, atau kita mau coba riset ulang semua gitu ya, atau gimana baiknya, nanti kita coba koordinasikan lagi. Bapak Ibu pengennya misalkan Mas Haji ini kuisnya kan udah pernah kita input. Nah itu udah aja kita masukin ke kamar-kamar topik yang nantinya kita akan buat. Nah itu juga boleh kayak gitu ya. Tapi pada intinya kita akan mengecek fungsi ini berjalan atau enggak ya. Jadi sama kayak sebelum-sebelumnya di sini tinggal diekspor aja ya. Ekspor lengkap semua widget tuh artinya semua data ini nanti akan diekspor ya. Tidak ada pengaruhnya sama dengan filter ini. Artinya ini langsung semuanya aja karena cenderung lebih lebih stabil dan lebih cepat ya datanya nggak terlalu berat. Ini kita coba ekspor semua. Nah ini kita coba bukakan Excel-nya. Nah ini Bapak Ibu kita coba cek. Nah ini trennya itu kayak gini ya. Jadi per topik, per tren, per soal juga. Cuma karena kuisnya itu belum belum banyak atau belum terlihat ada topiknya dan yang lainnya. Jadi datanya nggak keluar semua ya. Ya jadi nanti coba kita implementasiin ya di database-nya menyesuaikan dengan desain tabel yang baru ya yang ada untuk Oh, hasil ekspornya per itu Pak ya, per judul buku Pak ya. iya judul buku Oh, gitu. dan yang muncul di sini adalah judul-judul yang sudah ada kuisnya. Iya Oke, siap, siap. gitu. Kayak ini apa yang jadi robot. Jadi kalau buku yang nggak ada kuisnya nggak akan muncul di sini. Walaupun walaupun dia ada buku yang ada kuisnya, tapi nggak menjamin juga dia ada yang mencoba apa menjawab ya gitu ya. Tapi nanti intinya coba kita terus pantau dashboard ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Tapi pada fungsi semuanya berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Kita coba sesuaikan dulu di sini. Untuk yang kuis udah oke. Gitu ya. Catatannya mungkin sambil dipantau lebih lanjut terkait data, aliran data. Oke, lanjutin Siap. lagi Izin, kita ke Pak Haji, ya izin. silakan. Ini kan sampai kuis ya. Mungkin Ya, nanti pas mau apa survei disambung nanti ya, kita istirahat dulu Pak, udah jam 12. ya sebenarnya sih Ya kita Pak. memberikan pilihan juga ke Bapak Ibu bisa dengan apa mencoba mandiri ya. Maksudnya kalau misalkan ini kan memakan waktu ya kalau sama saya nih gitu. Kalau masing-masing kan bisa gitu ya, bisa mencoba untuk ekspor sendiri, nggak apa-apa dicoba aja semuanya. Nanti kalau udah selesai gitu ya, dengan cara yang tadi saya sudah sampaikan, dicobanya semua tombol-tombolnya gitu ya. Kalau ada ketemuan di keterangan ditambahkan, kalau nggak ada berarti tinggal di checklist aja gitu Pak Didik ya. Saran saya sih kalau memang memungkinkan, tapi kalau masih pengen dari kita bareng-bareng kayak gini nggak apa-apa. Masih pengen dibantu sih Pak, nggak apa-apa. Masih pengen Kalau dibantu ya? dari timnya Pak Dodi gimana? Oke, oke, oke. Siap, siap. Kalau gitu istirahat dulu berarti ya. Ya, paling nanti kita kembali jam 13 aja Pak ya. Oke, oke, siap. Ya. Baik, Gak apa-apa Pak ya, baik lagi. aman. Siap. Aman nggak apa-apa Pak Didik, biar langsung jadi cepat selesai juga. Siap, siap. Nah, Siap, siap. oke, siap, kita Kalau gitu istirahat dulu, nanti istirahat dulu kita ya. kita lanjut pukul 13. Baik, Ya, linknya silakan yang sama ya, istirahat link teman-teman. yang sama ya, link yang sama ya. Mungkin di itu aja Pak, ditinggal aja Pak, nanti Oke. masuk lagi. Lagi, Soalnya nanti pas keluar gak bisa masuk lagi. oke, Recording aja. stopped. Di itu aja, apa namanya? aja ya di idle. Oke.